Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Kali ini kita akan membahas salah satu tag pada HTML ya, yaitu tag form. Di antara fitur penting dari HTML adalah tag form, yaitu sebuah tag yang kita gunakan untuk mengkoleksi inputan dari user atau pengunjung website ya. Konsep form pada HTML ini sama seperti konsep formulir di dunia nyata ya teman-teman. Umumnya sebuah website selalu memiliki form. Contoh yang paling umum yang sering digunakan yaitu form login, form sign up, kemudian form komentar ya yang biasanya ada di bawah suatu blog atau media ya. Kemudian form HTML ini tersusun dari 4 buah jenis tag, yaitu yang pertama ada tag form itu sendiri. Penulisannya seperti ini ya teman-teman. Tag pembuka, kemudian tag penutup. Tag form ini juga sebagai kontainer ya, sebelum nanti kita menuliskan field dari inputan kita atau jenis input nanti ya, jenisnya apa. Kemudian yang kedua ada tag input ya, atau sebagai field ya, kolom isian. Dan yang ketiga ada tag label sebagai label. Kemudian yang keempat ada tag button atau tombol ya. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita sudah punya file dengan nama form.html ya. Dan sudah ada struktur HTML lengkap. Ada title-nya, belajar HTML, kemudian form ya. Kita tinggal menuliskan kodenya di dalam tag body ini ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita menuliskan tag form ya, dengan cara kita ketikkan form seperti ini ya. Nah, kita klik snippet ini, kita klik. Nah, kemudian ini akan dibuatkan struktur tag form lengkap ya. Ada atribut action, kemudian metodenya. Kemudian ini kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, untuk action ini digunakan untuk kemana kita akan mengarahkan form ini ya. Contohnya kita ingin mengarahkan form ini ke, contoh kalau kita membuat form login itu biasanya ada form login itu sendiri, kemudian ada file proses loginnya. Nah, ketika kita ingin mengarahkan ke proses login, nah kita tinggal menuliskan nama filenya ya, contoh proses login php misalkan. Nah, ketika form ini disubmit atau kita tekan tombol kirim lah ya, nah form ini akan diarahkan ke proses login.php ya. Nah, jadi itu fungsi action. Nah, tapi untuk kali ini kita hapus dulu aja ya actionnya. Kemudian metodenya atau metodenya, metode itu ada dua ya, get dan post. Untuk get, apa yang kita isikan pada form akan ditampilkan di URL bar di atas ya. Nah, biasanya kita jarang menggunakan get, biasanya kita menggunakan post. Kalau metode post ini dia mengirimkan tapi tidak akan ditampilkan di URL bar atas ya, jadi kita lebih aman lah ya. Nah, untuk kali ini kita hapus dulu ya metodenya. Nah, kita sudah punya tag form. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat form registrasi sederhana seperti ini ya teman-teman. Sini ada headernya, form registrasi. Kemudian ada input nama. Ini ada input ya. Kemudian ada labelnya di sini. Kemudian alamat kita nanti akan menggunakan text area ya, itu salah satu input, jenis input ya di HTML. Kemudian ada jenis kelamin,
tanggal lahir, kemudian di bawah ada tombol kirimnya. Nah, kita akan coba untuk membuatnya. Oke, untuk yang pertama tadi di atas ada header ya teman-teman. Kita buat header di atas form sini ya. Kita pakai heading ya. Kita pakai heading 2 aja ya. Seperti ini H2, kemudian form registrasi ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, ini udah tampil ya form registrasi. Kemudian tadi di bawahnya ada input nama. Kita buat label nama. Kemudian di bawahnya tadi ada input tipe teks ya teman-teman. Nah, sorry, input, kemudian tipenya teks ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ada form registrasi, kemudian label, kemudian ada inputnya. Nah, agar input ini bisa pindah ke bawah sini, nah kita sementara kasih BR dulu ya. BR, nah dia udah pindah ke bawah ya. Kita sudah berhasil membuat heading, kemudian label, di bawahnya ada input yang bisa diisi oleh user ya, nama ini. Kemudian di bawahnya tadi ada alamat. Nah, untuk alamat kita menggunakan text area ya teman-teman, text area ya. Tapi kita buat label dulu, kemudian alamat. Ya, kita kasih BR, jangan lupa ya di sini. Alamat, BR juga. Kemudian kita buat text area ya. Kita coba jalankan. Nah, ini udah ada nama, kemudian alamat ya. Kenapa untuk alamat kita menggunakan text area? Karena kalau alamat kan biasanya strukturnya itu lebih panjang ya. Untuk itu kita menggunakan text area. Kemudian yang selanjutnya tadi ada jenis kelamin ya. Kita BR ya, BR. Kemudian untuk field jenis kelamin kita menggunakan text select ya teman-teman. Nah, cara penulisannya seperti ini. Kita ketik saja select. Nah, di dalam text select itu ada yang namanya option atau pilihan ya. Nah, option 1, option 2, option 3 dan seterusnya. Nah, untuk jenis kelamin tadi ada laki-laki, kemudian di bawahnya ada perempuan ya. Kita bikin option lagi dan perempuan. Oke, kita coba save kemudian jalankan ya. Oh iya, labelnya jangan lupa ya teman-teman. BR kemudian label. Labelnya apa? Jenis kelamin ya. Nah, kita kasih BR di sini. Nah, di sini udah ada nama, alamat, kemudian jenis kelamin ya. Nah, ketika kita klik ini, maka akan tampil seperti ini ya, perempuan. Untuk memilihnya kita klik saja laki-laki atau perempuan ya. Nah, ini untuk text select. Nah, untuk membuat
tadi kan ada tulisan silahkan pilih jenis kelamin ya, yang paling pertama. Nah, kita buat aja option lagi di sini ya teman-teman. Option, kemudian tadi ada tulisannya silahkan pilih kelamin ya. Coba. Nah, maka akan tampil silahkan pilih jenis kelamin. Ketika kita klik, nah, ada seperti ini ya, laki-laki. Tapi untuk silahkan pilih jenis kelamin ini, oh ini pilih ya harusnya, pilih. Tapi minusnya ketika kita pilih jenis kelamin ini, maka data yang terkirim tulisan ini ya, silahkan pilih jenis kelamin. Nah, untuk menghindari itu, kita kasih saja atribut disable ya, disable, atau menjadikan option ini tidak bisa dipilih. Nah, masalahnya ketika kita memberikan atribut disable, maka dia tidak akan tampil di sini ya teman-teman. Nah, untuk bisa tampil kita kasih atribut yang namanya selected. Selected ya. Selected itu artinya option ini dijadikan sebagai default ya, default atau yang tampil paling pertama ya. Nah, ini udah tampil ya, silahkan pilih jenis kelamin. Ketika kita klik, nah untuk tulisan silahkan pilih jenis kelamin ini dia tidak bisa dipilih ya teman-teman. Dia tidak bisa dipilih, yang bisa dipilih hanya laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya tadi ada tanggal lahir ya. Oh ya, kita kasih BR dulu di sini. Untuk tanggal lahir kita menggunakan input tipenya date ya, atau tanggal. Nah, untuk membuatnya kita buat saja input, kemudian tipenya date ya, date seperti ini. Oh iya, jangan lupa labelnya, lagi lupa ya, label, kemudian tanggal lahir. Oke, label, kemudian input, tipe date. Udah ya, kita coba jalankan. Oh iya, BR nya jangan lupa ya teman-teman, BR. Nah, sudah jalan ya teman-teman. Nama, alamat, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Nah, ketika kita klik ini fieldnya, maka akan tampil seperti ini ya. Kita bisa milih bulannya, kemudian tahunnya di sini. Kemudian setelah kita selesai memilih, kita bisa klik style di sini. Nah, otomatis fieldnya akan terisi ya, sesuai dengan pilihan kita di sini. Nah, setelah kita selesai ini membuat formnya, selanjutnya kita membuat tombol submit ya. Nah, BR. Untuk membuat tombol kita bisa menggunakan tag yang namanya button ya, atau sesuai dengan namanya, button itu tombol ya teman-teman. Kita ketik saja button, kemudian labelnya kirim ya. Kita kasih tipenya submit. Ya, oke, kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sudah punya form registrasi yang di sini ada label nama, kemudian kolom field namanya itu sendiri yang tentunya bisa kita isi ya teman-teman. Di sini kita isikan nama ya, nama, kemudian alamat, kita pilih jenis kelamin laki-laki, kemudian tanggal lahir kita pilih. Setelah kita
mengisikan semua fieldnya, maka kita tinggal mengklik tombol kirim ya. Kita klik, maka browsernya akan di refresh. Tinggal kita nanti proses datanya ya, bisa menggunakan PHP dan yang lainnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video pembahasan kita kali ini tentang tag form ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya.